Dan nanti 1 kilo itu bakal jadi banyak ya. Pokoknya untung banget ya. Dan itu kalau datar ya perharinya. Kalau habis semua, nah ini yang untung ya. Kalau habis semua, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lion Ulin Vlog ya. Sobat usaha sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya bangun tidur nih, tapi saya udah cuci muka ya. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas untuk penjualan kerupuk jengkol ya, dari mulai proses pengemasan sampai dengan siap jual itu seperti apa. Nah, di video sebelumnya juga ya saya sudah membahas beberapa informasi untuk kerupuk jengkol ini ya, dari mulai penggorengan sampai dengan siap jual. Nah, tapi untuk lebih jelasnya saja, ini saya buat video seperti ini agar sobat usaha semua itu bisa mengerti dengan jelas ya. Nah, untuk kerupuk jengkol sendiri, ini untuk bahan mentahnya ya, bahan mentahnya sangat mudah didapatkan. Ini banyak di pasar ya. Dan ada juga yang di agen-agen atau distributor ya. Kalau di tempat saya ada, meskipun lumayan jauh, tapi gak apa-apa karena harganya lebih murah. Nah, untuk yang di pasar sendiri, yang di pasar itu harganya per kilonya itu ada yang 17.000 ya. Ini berdasarkan hasil survei saya ke pasar. Ada yang 18.000 dan ada juga yang 19.000 ya. Itu untuk harga per kilogram kerupuk jengkol mentah. Nah, tapi kalau untuk di distributor itu sangat murah sekali ya, harganya 13.400. Nah, saya biasa membeli itu yang dari distributor ya. Harganya 13.400 per kilogram. Nah, seperti itu ya, murah sekali. Dan nanti 1 kilo itu bakal jadi banyak ya. Pokoknya untung banget ya untuk berjualan kerupuk jengkol ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah penggorengan ya. Nah, untuk penggorengan ini, sesi yang pertama ini ada penjemuran kerupuk jengkol terlebih dahulu ya. Nah, kenapa dijemur? Karena supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Ini dijemur dalam terik matahari itu sekitar 30 menit ya sobat usaha semua. Atau yang punya oven boleh banget di oven sebentar saja, tapi jangan terlalu panas ya, supaya kerupuk jengkolnya itu anget aja. Nah, kemudian untuk proses penggorengan itu ada dua metode ya sobat usaha semua. Ada metode menggunakan satu wajan dan ada metode menggunakan dua wajan. Nah, untuk keunggulan dari masing-masing metode tersebut, untuk yang metode dua wajan tentu ini akan mendapatkan hasil yang sempurna ya. Nah, untuk proses penggorengan metode dua wajan ini awalnya dicelupin ke minyak dingin terlebih dahulu ya, sampai dengan kerupuknya lembek. Sesudah lembek baru ke minyak panas, dan itu akan mengembang super duper besar dan itu hasilnya maksimal ya. Nah, ada juga metode menggunakan satu wajan ya, keunggulannya tidak ribet. Dan untuk bagi pemula nih cocok banget untuk menggunakan metode satu wajan terlebih dahulu aja ya. Nah, untuk metode satu wajan ini tinggal si kerupuknya dimasukin ke serokan ya, ke saringan, kemudian dicelup-celup aja terlebih dahulu. Kalau udah lembek baru geblusin ya, dicampurin ke minyak panas ya. Dan itu akan mekar ya, mekar juga, dan itu mekarnya lumayan. Nah, untuk yang metode satu wajan ini ada di video saya sebelumnya, silahkan ditonton saja. Linknya ada di kolom deskripsi ya, saya cantumkan, silahkan ditonton aja untuk penggorengan metode menggunakan satu wajan. Nah, kemudian untuk proses pengemasan, ini proses pengemasannya juga kalau saya merekomendasikan itu harganya yang 1000-an aja ya untuk yang di warung. Kenapa? Karena supaya terjangkau oleh anak-anak ya. Selain keuntungan juga itu harus dipertimbangkan untuk masalah peluang ya. Nah, peluangnya itu kenapa dijual 1000-an, supaya anak-anak juga bisa membeli ya. Nah, kemudian untuk kerupuk jengkol ini wajib ya disediakan yang rasa original ya. Kenapa? Karena kita melihat peluang juga bahwa orang tua itu suka yang rasa original ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, ini hasilnya untuk yang original itu kebanyakan yang membelinya orang tua dan anak kecil ya. Namun untuk yang varian pedas ini cenderung yang membelinya itu cuman
remaja dan juga ibu-ibu muda ya. Nah, makanya kedua varian ini harus ada, ini wajib ya untuk kalau marketnya itu dititip di warung-warung ya. Nah, kemudian untuk pengemasan tersendiri, untuk kemasan yang 1.000 ini yang biasa saya lakukan ya. Nah, untuk kantong plastiknya itu ukuran 10 kali 25 ketebalan 0,3 ya, untuk penjualan yang harga 1.000-an. Dan setiap satu kemasan itu isi kerupuk jengkolnya 10 sampai 12 pieces ya. Itu disesuaikan dengan seberapa mekar kerupuk jengkol tersebut ya. Nah, makanya kalau mau mekar itu disarankan menggunakan metode penggorengan 2 wajan ya, itu hasilnya lebih maksimal. Nah, kemudian untuk pengemasan itu terserah saja ya, untuk yang mau dirapat pakai lilin atau yang punya itu penggencet plastik ya, pengrapat plastik yang listrik, elektronik ya, yang gitulah pokoknya ya, sealer. Nah, saya inget ya namanya sealer, itu boleh juga, atau mau diikat memakai karung. Jadi karungnya dipisah-pisah, kemudian itu dipakai ikat kerupuk, itu juga bagus ya untuk yang dititip di warung-warung atau dijualnya di pasar, itu sangat cocok dan lebih ekonomis ya, karena kita tidak usah membeli tali, karena biasanya karung itu banyak ya di para pedagang, tinggal minta aja lah. Gitu ya kalau dalam jumlah kecil. Nah, kemudian untuk proses penjualan ini yang saya lakukan sekarang itu untuk kerupuk jengkol ini dititip di warung ya sistemnya. Nah, dititip di warung paling kalau durasinya 1 minggu itu satu warung itu paling 10 aja ya, 10 sampai 15 pieces untuk durasi yang 1 minggu ya. Nah, misalkan nih saya kasih gambaran aja ya supaya sobat usaha tidak bingung. Kalau kita titip pada hari Senin misalkan ya, kerupuk jengkolnya dititip di hari Senin, kita titip misalkan 15 pieces ya. Nah, dari kitanya 800, nanti warung ke konsumen itu jualnya Rp1.000. Nah, misalkan kita pada hari Senin dititip di warung A 15 pieces. Nah, lalu kapan diambilnya? Diambilnya bisa hari Senin depan, bisa ya. Nah, untuk hari Senin depan silakan diambil. Kalau ada sisa, boleh itu digilir ke warung yang lebih rame ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan 2 minggu ya, misalkan dititip pada hari Senin, kemudian 2 minggu ke depan baru diambil, itu cenderung akan habis ya sobat usaha sekalian. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau 1 minggu pasti ada sisa, meskipun sedikit, itu bisa digilir ke warung lain ya. Ini tergantung efektivitas proses yang sobat usaha jalankan saja di wilayah sobat usaha semua ya. Nah, bisa 1 minggu tapi ada sisa sedikit, bisa digilir, atau 2 minggu sekali ya diambilnya, itu akan habis. Ini berdasarkan pengalaman ya. Kalau 10 sampai 15 pieces 2 minggu itu insya Allah habis ya untuk di warung, karena kerupuk jengkol ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia ya. Khususnya Jawa Barat ya, saya orang Jawa Barat. Nah, kemudian lalu bagaimana sih misalkan kalau saya mau ngambilnya tiap hari? Bisa sobat usaha semua ya, bisa kalau mau diambil setiap hari. Nah, dari 20 warung itu sobat semua dipastikan akan mendapatkan laba sekitar 60.000 ya. Dari 20 warung itu, kalau usahanya datar-datar saja itu bisa mendapatkan laba sekitar 60.000. Nah, 60.000 sehari itu kan untuk pemulai usaha yang baru itu menurut saya cukup ya sobat usaha semua. Nah, kalau lo ingin lebih banyak silakan tambah warung lagi ya. Nah, kalau setiap hari 20 warung, kemungkinan pada 1 minggu 6 hari, berarti tinggal dikalikan saja 20 dikali 6 ya. 2 kali 6 12, berarti 120 warung ya. Dan itu kalau datar ya perharinya. Kalau habis semua, nah ini yang untung ya. Kalau habis semua, sobat usaha semua bisa mendapatkan sampai dengan Rp150.000. Wow. Jadi silakan saja itu dipilih. Ada yang durasinya 1 minggu tapi ada sisa, nanti digilirkan ke warung lain. Atau mau yang 2 minggu tapi habis ya. Itu silakan disesuaikan saja dengan efektivitas dari sobat usaha semua ya.
Nah, mungkin untuk video kali ini saya sekian ya, cukupkan saja. Ini sebagai gambaran saja untuk sobat usaha semua memulai usaha kerupuk jengkol. Pokoknya dijamin untung ya, yang saya rasakan juga lumayan meskipun saya tidak setiap hari ya, karena saya sambil ada kegiatan lain juga. Ini sebagai sampingan saja saya jualan kerupuk, tapi alhamdulillah ya hasilnya bisa dirasakan jempol. Ini saya ada di tempat penggorengan ya, mohon maaf ala kadarnya. Nah, itu di belakang saya ada kerupuk makaroni itu sisa. Entah mau dikamanakeun ya lah, dimakan saja ya kalau sisa. Udah lama ting. Nah, seperti itu ya sobat semua, semoga dilancarkan rezekinya, dan jangan lupa silahkan di subscribe ya video saya, kemudian diklik tanda like ya di channel saya, kemudian disaksikan terus ya untuk video saya, karena akan menginformasikan beberapa informasi yang menarik terkait dengan usaha kecil ya, seperti jualan kerupuk ini. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan bisnis kerupuk ya, untuk yang dititip di warung-warung, boleh banget silahkan tinggal di komen ya. Barangkali informasi tadi saya tidak jelas ya, informasi dari video ini kurang jelas, mohon maaf. Aduh, saya juga ini masih awal-awal ya. Aktif membuat video seperti ini masih awal-awal, jadi masih ada au gitu ya. Masih agak kaku, bukan agak sih, ini kaku banget. Jadi silahkan saja di komen aja ya, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jawab atau akan saya buatkan video khusus ya untuk komentar dari sobat usaha semua. Terima kasih, salam usaha.